Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah mau bergabung di dalam kelas maya kita. Berdoa. Esensi, insya Allah sudah semuanya. Ada yang belum masuk lengkap ya? Sudah lengkap semuanya. Sevi, Nabila, Lailatul Mafiro, Violin, Meme, Febri, Natasha, Aurel. Oke. KD yang akan kita bahas kali ini itu adalah ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian di dalam teks eksplanasi, lisan, ataupun tulis. Serta yang kedua adalah mengonstruksi informasi. Nah, oleh karena itu, silakan diperhatikan materi berikut ini. Berikutnya, nah, ini ada sebuah bacaan berkaitan dengan kupu-kupu. Silakan dibaca dahulu. Siapa yang tidak mengetahui apa itu kupu-kupu? Pasti kalian semua sudah akrab dengan jenis serangga satu ini. Apalagi dengan sayapnya yang indah dan menawan. Pasti semua orang akan terkagum-kagum ketika melihatnya, dan seterusnya. Silakan dibaca. Kedua, paragraf yang berikutnya ini, proses metamorfosis pada ulat terjadi mulai dari telur yang diletakkan oleh kupu-kupu pada daun, dan seterusnya hingga larva akan berganti kulit 4-6 kali selama hidupnya, dan periode antara pergantian kulit disebut instar. Sudah tadi ya. Sekarang yang terakhir, kupu-kupu merupakan serangga yang indah. Keindahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan harus melalui proses metamorfosis yang panjang. Terlebih dahulu, itu adalah sebuah fenomena. Fenomena sosial atau fenomena alam itu anak-anak yang kita bahas kali ini. Fenomena Alam. Nah, oleh karena itu, di dalam teks eksplanasi itu adalah menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik itu alam ataupun sosial. Dari teks ini, kita akan mempelajari yang pertama, itu adalah strukturnya. Di dalam teks eksplanasi itu ada struktur apa saja? Pernyataan umum. Ini menjelaskan tentang apa? Isinya pernyataan umum itu berarti apa, Nak? Menjelaskan kupu-kupu secara umum. Ada nama lain di dalam tesis, tapi sama saja. Secara inti itu adalah sama. Pernyataan umum atau tesis itu sama saja. Yang kegiatan penjelas membahas tentang apa ini, anak-anak? Proses metamorfosis. Proses metamorfosis kupu-kupu. Di bagian yang kedua, di bagian struktur yang kedua, ada yang menyebutkan namanya adalah deretan penjelas, ada yang menyebutkan adalah argumentasi. Yang ketiga, ini isinya tentang apa? Kesimpulan dari dibahas di deretan menjelas. Di bagian ini ada yang menyebutkan interpretasi, ada juga yang menyebutkan dengan penegasan ulang. Jadi sama saja antara interpretasi dengan penegasan ulang ataupun kesimpulan. Langkah berikutnya itu adalah berdiskusi kelompok, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2. Kelompok 1, apa saja yang perlu didiskusikan baik di kelompok 1 ataupun kelompok 2? Yang pertama adalah teksnya. Sudah tepat atau belum itu sebuah teks eksplanasi atau bukan? Yang kedua, ciri bahasanya yang perlu didiskusikan. Kemudian strukturnya. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu, oke. Bentar ya, saya tanyakan dulu kelompok 1. Ini tentang apa ini kelompok 1? Tentang budaya Indonesia. Tentang budaya Indonesia. Baik, saya mengerti kelompok 1. Yang pertama, pernyataan umum. Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Kita sebagai warga harus prihatin bahwa orang Indonesia tidak dapat memegang erat budayanya dari genggamannya. Itu adalah di bagian pernyataan umum. Kemudian di deretan penjelas ada 4 ya. Di deretan penjelasnya, budaya Indonesia ini
harus dilestarikan atau dipelihara. Yang pertama, ternyata budaya Indonesia merupakan budaya yang terbanyak di dunia. Yang kedua, untuk menonjolkan budaya kita agar kita tidak diklaim oleh negara lain. Yang ketiga, selain itu negara lain tidak semena-mena terhadap budaya kita. Kita harus bertindak tegas kepada negara lain. Yang terakhir, kita harus bangga terhadap bangsa kita yang mempunyai keberagaman suku dan budaya. Silakan, interpretasinya itu apa? Interpretasinya setelah kita memperhatikan beberapa alasan itu, kita semua sepakat bahwa orang Indonesia harus belajar melestarikan budaya Indonesia agar kebudayaannya tidak hilang, diklaim oleh negara lain. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bangga terhadap budaya kita karena budaya kita itu adalah hasil dari jerih payah atau hasil dari budaya pemikiran nenek moyang kita. Nah, itu yang ada di kelompok 1. Strukturnya tadi berarti ada apa saja tadi di kelompok 1 strukturnya? Pernyataan umum. Ada pernyataan umum. Terus ada deretan menjelas. Deretan menjelas. Ada 4. Kemudian ada. Dan yang terakhir interpretasi. Interpretasi, ya benar sekali. Itu terkait dengan strukturnya. Nanti kita akan membahas setelah struktur, setelah kelompok 2 selesai ini, maka akan kita bahas berkaitan dengan ciri bahasa. Sekarang kelompok 2, bagaimana? Sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat. Ini adalah bahan diskusi untuk kelompok yang kedua. Kalau tadi di kelompok pertama itu tadi adalah fenomena alam atau sosial tadi itu Febri, yang di pertama tadi. Sosial. Fenomena sosial, ya berkaitan dengan budaya. Kali ini di kelompok yang kedua ini fenomena alam berkaitan dengan gunung meletus. Silakan diskusikan. Yang pertama yang harus didiskusikan itu adalah strukturnya, pada bagian apa saja strukturnya itu. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagiannya di dalam struktur yang pertama itu ada apa, kemudian di bagian struktur yang kedua ada apa, dan sampai dengan struktur yang ketiga itu ada apa saja. Silakan di kelompok yang kedua ini. Ya, silakan Mei. Saya perwakilan dari kelompok mau menjelaskan sedikit tentang diskusi kita, yaitu yang pertama bagian tesis yang menjelaskan secara umum tentang gunung meletus, tentang fenomena gunung meletus, dan juga beberapa dari gunung api yang ada di Indonesia. Oke, itu yang ada di bagian tesis. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada penyebutan berbeda, tapi intinya sama. Ada kala yang menyebutkan tesis, ada juga yang menyebutkan dengan pernyataan umum. Itu sama saja, karena bagian awal ini adalah menjelaskan secara umum objek atau fenomena yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Berkaitan dengan di kelompok 2 ini, bagian tesisnya dalam menjelaskan pengertian dari gunung meletus berupa fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi. Silakan di kelompok yang kedua. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Ya. Yang di dalam tentang aktivitas gunung berapi dan juga material dari gunung berapi tersebut. Oke, jadi yang pertama di dalam argumentasi itu atau di dalam deretan penjelas adalah menjelaskan tentang aktivitas gunung berapi itu. Jadi bagaimana proses terjadinya gunung meletus itu dibahas di dalam argumentasi atau di dalam deretan penjelas. Yang pertama di dalam argumentasinya kelompok kedua ini adalah karena berkaitan dengan kegempaan, maka menjelaskan tentang berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi.
Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan, sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya, yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Magma akan menginstruksi material yang berada di sekitarnya melalui rekahan yang mendekati permukaan bumi. Magma dibentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi pada kedalaman yang relatif. Suhu yang sangat tinggi itu mampu melelehkan seluruh material yang ada di dalam perut bumi. Yang terakhir ini, yaitu Penegasan ulang. Penegasan ulang. Penegasan ulang ini berarti adalah kesimpulan dari kelompok kedua. Kesimpulannya, oleh karena itu, sampai saat ini Gunung Berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk masyarakat karena kedahsyatan letusan Gunung Berapi mampu membelah pulau dan membentuk danau. Ya, masih mengerikan bagi masyarakat karena sebagian besar masyarakat masih belum punya mitigasi bencana. Yang kedua adalah berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Dalam ciri bahasa teks eksklamasi ada apa saja itu? Oke, kita bahas ini penggunaan kata kerja aksi. Penggunaan kata kerja aksi, penggunaan kalimat pasif, frasa nomina, terminologi teknis, dan konjungsi waktu dan atau sebab akibat. Silakan didiskusikan di kelompok 1 ataupun kelompok 2 teks yang sudah kalian temukan untuk penjabaran atau untuk pembuatan teks eksplanasi. Ini sudah jadi di kelompok 1. Kelompok 1 ini berarti terkait dengan apa ini kelompok 1? Gempa bumi. Gempa bumi. Ya, silakan Nabila. Pernyataan umumnya, gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Kelihatan penjelas sebab akibat gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Kalian buat kemarin ini dikembangkan berdasarkan kata kunci. Ada gunung berapi, gempa bumi, gempa tektonik, dan gempa vulkanik. Silakan dibacakan yang sudah kalian temukan. Kata kuncinya apa, kemudian strukturnya ada apa saja. Dari hasil tes eksplanasi yang sudah kami kerjakan, kami menggunakan kata kunci yaitu longsor, geologi, gerakan tanah, dan batu. Sedangkan untuk strukturnya yang pertama ada tesis. Di dalam tesis kami membahas tentang pengertian umum dari longsor. Sedangkan dari yang kedua ada argumentasi. Dalam argumentasi kami menjelaskan mengenai faktor penyebab dari tanah longsor. Dan juga ada juga pencegahannya. Kemudian interpretasi, kami menjelaskan kesimpulan dari teks eksplanasi yang kami kerjakan. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari kali ini? Pernyataan umum, penjelas. Interpretasi. Ketiga, interpretasi. Terima kasih. Waktunya sudah tepat pukul 9 lebih 11 menit. Maka silakan dipimpin berdoa. Terima kasih. Mengakhiri, mari kita berdoa. Doa mulai.
selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.